penyertaan cinta kasih Tuhan, mampukan kita untuk mengikuti ibadah Zoom Family. Mari kita angkat pujian, Bapakku datang. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya kau ada bagiku, tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku susah, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya kau ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku susah, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Selamat sore, saya mohon Bapak Pendeta Hendra Winata untuk memimpin kita dalam doa pembukaan. Ya, kita berdoa. Mari Pak Hendra. Bapa kami yang bertata dalam surga, Tuhan, terima kasih pada sore hari ini menjelang malam. Engkau begitu luar biasa buat kami, Tuhan. Lindungi kami, Tuhan, jauhkan dari segala penyakit dan mara bahaya, dan jauhkan dari segala kuasa kegelapan dan roh-roh jahat yang mengganggunya, mempatahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Ya Roh Kudus menyertai kami, Tuhan. Kami ingin duduk diam mendengarkan sebagian firman-Mu, kiranya Engkau bekerja terus, Tuhan. Dan juga Engkau berkati pastor ini akan menyampaikan firman-Mu, kiranya Roh Kudus-Mu bekerja padanya, Tuhan, agar dia berbicara melalui firman-Mu, Bapak. Terima kasih, Bapak. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Ya, kita angkat pujian, Bapa Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya
kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setiamu di sepanjang hidupku. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Sebelum mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan Bapak Pendeta Stanley, angkat pujian, Kusiapkan hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Hatiku telah siap Tuhan, untuk
firman-Mu. Waktu selanjutnya saya serahkan Pendeta Stanley Iskandar. Ya, hambanya belum masuk nih, belum masuk. Ada yang mau nih mengisi kekosongan ya. Pak Sutarjo mau kesaksian, boleh silakan Pak Sutarjo. Mungkin ada kesaksian sedikit. Ya, saya menyaksikan kebaikan cinta kasih Tuhan, di mana waktu hari Jumat saya ikut pelayan bersama Pak An, bersama Nini Towo. Nah, waktu pagi itu dari Sasando, saya pamit sapaan, Pak An, saya mau naik motor ke Kalurang. Oh, jangan Pak Tarjo, jangan naik motor. Naik mobil aja bareng Mas Didi kan sendirian. Ikut aja sama, ya, biar saya telepon. Biar nanti Mas Didi jemput di Tugu. Oh, nggak usah, saya ke rumahnya aja Pak, biar saya tahu rumahnya, karena saya belum tahu rumahnya. Jadi saya Jumat kemarin, Jumat Agung itu pelayanan di GSJA tempatnya Pak Pendeta Sukamdi yang bersama di radio itu kan mengadakan distrik di Wisma Kinasih Kalurang. Nah, puji Tuhan, akhirnya saya berangkat dengan Mas Didik dari rumahnya. Saya pas ke sana itu pas dandan dia. Make up itu, wah luar biasa Mas Didik itu. Dia lahir di Temanggung 69 tahun yang lalu, tetapi semangatnya luar biasa, luwesnya sangat luar biasa. Bahkan dia katakan waktu di Purwokerto sama Pak Handoko ngisi di STT Purwokerto itu, dia dipanggil ibu sama MC-nya. Saya jadi ikut ketawa deh. Terus kok ibu ini Mas ya, akhirnya MC-nya malu. Dan ternyata kemarin waktu di Wisma Kinasih Kalurang itu sangat biasa penampilan Mas Didi, memukau sekali ya, karena dia penari internasional ya, sudah melalang buana. Itu semua kemurahan cinta kasih Tuhan, dan Tuhan memberkati pelayanan berita akhir zaman ministry di Kaliurang itu, membawa berkat begitu sangat luar biasa. Jemaatnya semua antusias sekali. Akhirnya semua minta foto bareng. Itu semua kemurahan cinta kasih Tuhan. Saya bisa bareng dengan Mas Didi Nini Towo itu. Ya, ini kesaksian yang dapat saya bagikan. Bapak Pendeta Stanley Iskandar sudah masuk kelihatannya. Ya, silakan hambanya. Bapak Stanley Iskandar. Terima kasih Pak Sutarjo. Kesaksiannya Ya, luar Tuhan biasa. memberkati. Terima kasih. Ya, silakan. Jadi kita doa dulu ya. Kita masuk dalam doa. Ya. Terima kasih Bapak untuk kesempatan yang Tuhan berikan pada kami. Kami boleh kembali bertemu di Zoom FM ini Bapak. Kalau sebentar kami akan mendengarkan bagian kebenaran firman-Mu. Biar Tuhan sendiri yang beracara, urapi kami semua, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan, dan teman-teman yang mendengarkan, biarlah apa yang disampaikan dapat menjadi rema dan kekuatan bagi kami semua. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan. Biarlah Tuhan urapi kami semua yang hadir, yang mendengarkan Zoom ini, maupun yang nanti akan mendengarkan melalui YouTube. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan berucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, sorry ada doa di. Ya, hari ini kita akan sama-sama belajar. Saya percaya kita semua sudah tahu ya tentang yang akan saya sampaikan ini. Mengapa dengan tema mengapa Yesus harus mengalami kematian. Jadi saya sebutnya mengalami kematian, jadi bukannya mati ya. Kalau kita bilang Yesus mati, nanti banyak pertanyaan kok Tuhan bisa mati gitu ya. Jadi
sebetulnya bukan mati tapi mengalami kematian, karena nanti kan dia akan bangkit ya, setelah 3 hari dia akan bangkit, ya, membuktikan bahwa dia sudah mengalahkan maut. Kita coba sama-sama mengingat kembali tentang peristiwa ini ya, hubungan dengan Paskah juga. Jadi mengapa Yesus Kristus harus mengalami kematian? Kesatu yang saya mencatat adalah untuk membebaskan manusia dari belenggu dosa ya. Jadi ada misi khusus, karya terbesar yang Tuhan lakukan untuk umat manusia, yaitu membebaskan manusia dari 2 belenggu dosa. Jadi sebetulnya manusia ini diikat oleh 2 belenggu dosa, 2 macam dosa ya. Dosa yang pertama adalah dosa yang berasal dari Adam, dan dosa yang kedua dosa yang kita lakukan sehari-hari atau disebut juga dengan dosa perbuatan. Nah, 2 dosa ini tidak bisa diselesaikan sendiri oleh manusia. Harus ada yang menyelesaikannya. Nah, ini misi Tuhan Yesus dikirim ke dunia untuk menyelamatkan kita semua umat manusia yang percaya kepadanya. Kita bisa lihat di kejadian ya, peristiwa kejatuhan manusia kan di Kejadian 2 ayat 16-17. Di situ kan Tuhan Allah memberi perintah kepada manusia, kepada Adam waktu itu, Hawa belum ada ya. Kepada Adam, buah semua di taman ini boleh kamu makan, tapi cuma satu yang nggak boleh, yaitu buah dari pohon kehidupan, pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Jangan kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Nah, ini ada kata pastilah ya, berarti nggak bisa tidak, harus mati. Makanya ini yang menyebabkan manusia harus mengalami kematian gitu ya. Tadinya Adam dan Hawa diciptakan untuk beranak cucu, tapi tidak mengalami kematian gitu. Itu yang disebut hidup yang kekal ya. Jadi rencana Tuhan semula, rencana Bapa menciptakan manusia adalah supaya manusia bertambah banyak dan menguasai bumi dan tidak mengalami kematian ya. Nah, ini yang misi Tuhan yang dikirim ke dunia untuk mengembalikan kembali status manusia sebelum jatuh dalam dosa. Jadi sebelum Adam jatuh dalam dosa, itu yang akan Tuhan Yesus lakukan pada kita yang percaya kepadanya, menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi untuk orang-orang yang tidak menerima atau menolak salib tetap harus mengalami kematian. Nah, kematian di sini adalah pengertiannya yang saya tangkap adalah kematian rohani dan jasmani ya. Jadi rohaninya dulu mati, kemudian baru jasmaninya. Nah, itu kalau kita berdoa juga biasanya itu terjadi di alam roh dulu, baru alam nyata. Seperti kita baca di Daniel 10 ya. Waktu Daniel berdoa kepada Tuhan, terus Tuhan kirim malaikatnya untuk mengungkapkan masa depan yang akan terjadi di dunia ini. Kemudian kan malaikat yang diutus itu dijegat oleh penguasa-penguasa situ ya. Jadi misi Tuhan yang mau disampaikan pada Daniel dihalang-halangi. Nah, ini terjadi di alam roh dulu, kemudian baru di alam nyata. Nah, dari kalimat ini dikatakan pastilah engkau mati. Nah, itu makanya manusia harus mengalami kematian ya. Tapi di situ pada hari engkau memakannya, Tuhan bilang, bukan pada saat. Jadi begitu Adam dan Hawa makan buah itu tidak langsung mati jasmaninya gitu ya. Tapi yang mati adalah rohaninya. Dan sejak saat itu manusia tidak bisa berhubungan lagi dengan Bapa, dengan Tuhan. Jadi ada diputus ya. Hubungan yang tadinya bisa setiap hari mungkin ngobrol sama Tuhan ya di Taman Eden, bisa jadi begitu jatuh dalam dosa, Bapak mencari Adam, Adam di mana engkau? Terus dia bersembunyi ya berdua Hawa, takut ketemu Tuhan. Biasanya ketemu langsung mungkin ngobrol gitu ya. Makanya itu tujuan Allah menciptakan manusia supaya bisa punya keluarga gitu ya, punya seperti anak, diajak ngobrol gitu ya. Nah, cuman karena kejatuhan dalam dosa, jadi putus hubungan itu antara manusia dan Allah. Jadi malah ada satu ayat yang bilang kita menjadi seteru Tuhan. Seteru itu kan musuh ya. Jadi kita jadi seteru Tuhan, tapi tetap Tuhan masih mengasihi makhluk yang paling sempurna yang dia ciptakan, yaitu manusia.
Karena manusia diciptakan menurut rupa dan gambar Tuhan ya. Padahal kita menciptakan manusia menurut rupa dan gambar kita. Berarti memang manusia ini makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna di bumi ini ya. Nah, umur Adam kalau kita baca juga itu Adam meninggal pada umur 930 tahun. Nah, kan dikatakan pada hari engkau memakannya. Jadi umur Adam itu tidak lebih dari sehari waktunya Tuhan. Kita sama-sama tahu ya satu hari di sorga itu sama dengan 1000 tahun di bumi. Jadi umur Adam itu tidak lebih dari 1000 tahun. Kalau nggak salah ada di Alkitab yang lebih tua dari Adam ya umurnya sampai 980 atau 90 gitu. Tapi nggak lewat dari 1000 tahun. Karena udah dinubuatkan di sini pastilah engkau mati pada hari engkau makannya. Jadi nah itu patokan kita itu yang disebut dosa keturunan dari Adam ya. Kemudian kalau kita baca lagi di Roma 5 ayat 19 di situ dikatakan sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang yaitu Yesus ya, semua orang menjadi orang benar. Jadi manusia pertama, Adam pertama ini gagal mengemban perintah Tuhan untuk tidak makan buah itu. Dia makan karena dibujuk iblis ya. Tapi Adam kedua yang diutus yaitu Yesus, yaitu Firman yang menjadi manusia ya, tidak gagal sampai kematiannya dan bangkit. Jadi ada dua Adam yang diutus, Adam pertama gagal, Adam yang kedua dari Yesus sendiri, yang makanya disebut anak manusia ya. Nah, kalau kita baca di Roma 5 ayat 12 dikatakan dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, ya Adam itu ya. Dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut telah menjalar pada semua orang karena semua orang telah berbuat dosa. Jadi ini semua orang telah berbuat dosa. Ini berbuat dosa artinya dosa perbuatan ya. Nah, tadi dosa yang Adam. Di sini maksudnya juga ada dosa perbuatan. Kemudian di 1 Korintus 15 ayat 21 dikatakan sama seperti maut datang karena satu orang manusia, Adam ya. Demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia, yaitu Yesus. Makanya Tuhan Yesus ini adalah saudara sulung kita, disebut saudara sulung kita adalah manusia yang anak manusia yang pertama kali dibangkitkan dari kematian ya. Kalau kita tahu juga Henok dan Elia juga diangkat ya, badannya langsung diangkat dengan tubuh kemuliaan. Tapi kalau Tuhan Yesus mengalami kematian baru dibangkitkan. Nah ini yang akan kita alami semua ya. Sebagai saudara-saudara Tuhan Yesus, anak-anak Allah, dia adalah yang sulung dan Tuhan Yesus adalah anak Allah yang tunggal, satu-satunya. Kita ini anak angkatnya Allah. Dan kita juga akan dibangkitkan seperti yang Tuhan Yesus dibangkitkan gitu nantinya ya. Pada kedatangan dia kedua kali, pertama disebutkan di situ ayatnya yang mati dulu dibangkitkan baru yang hidup. Jadi kita waktu Tuhan datang yang masih hidup itu juga akan langsung naik menyongsong Tuhan di angkasa. Tapi sebelum yang hidup naik dibangkitkan yang mati dulu dalam Tuhan dibangkitkan ya. Seperti Tuhan Yesus dibangkitkan dulu mati kemudian hidup. Makanya kita bilangnya Yesus bukan mati tapi mengalami kematian karena ujung-ujungnya dia bangkit ya. Kemudian kalau kita baca lagi di 1 Korintus 15 ayat 22, karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam ya. Demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Yesus. Jadi kalau ada yang bertanya mungkin pada kita ya, masa sih gara-gara Adam gitu ya? Gara-gara kesalahan Adam kok semua manusia jadi ikut berdosa. Nah ini ayatnya ya. Ini ayatnya yang mengatakan karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Yesus. Jadi tanpa bersekutu dengan Tuhan Yesus, nggak ada manusia akan hidup lagi. Gitu. Mati aja terus ya rohnya. Itu yang disebut nanti mati kekal ya. Tidak bisa diselamatkan lagi. Karena rohnya sudah mati. Karena perbuatan Adam ini semua manusia jadi ikut berdosa. Saya juga pernah bahas ya. Kenapa sih Adam yang berdosa kita jadi semua ikut berdosa? Itu karena kita ada satu roh dengan Adam ya, roh manusia. Jadi waktu Adam diciptakan itu Tuhan menghembuskan nafas
nafas kepada hidungnya Adam, kemudian jadi makhluk hidup gitu. Jadi cuma satu kali Tuhan menghembuskan nafas ke Adam. Nah itu Adam mewakili seluruh umat manusia di bumi ini ya. Jadi karena Adam berdosa, semua ikut berdosa. Nah ini juga ayatnya menguatkan, mengatakan persekutuan dengan Adam semua jadi dosa, semua jadi mati, dan persekutuan dengan Yesus semua jadi hidup lagi. Jadi memang tidak ada jalan lain supaya roh kita bisa hidup lagi, bisa bersekutu lagi dengan Bapa, bisa ketemu Bapa lagi. Makanya Tuhan juga bilang, Tuhan Yesus bilang, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun dapat sampai kepada Bapa tanpa dari aku. Jadi memang nggak ada akses lain, nggak ada jalan lain untuk bisa sampai kepada Bapa. Lah Bapa kan adanya di tahta kerajaan sorga ya. Sama juga tidak ada seorang pun bisa sampai ke sorga tanpa melalui Yesus. Nah ini backgroundnya, latar belakangnya. Kalau ada yang bertanya pada kita, kita ingatkan kembali ya. Saya ingatkan hari ini kita diingatkan, kita bisa jawab ini karena memang ini ayatnya mengatakan kesalahan Adam semua manusia jadi berdosa, dan karena Tuhan Yesus kita bersekutu dengan Tuhan Yesus, kita percaya dan mengikut Dia, kita menjadikan Dia Tuhan dan Juru Selamat, maka kita bisa dihidupkan kembali rohnya itu. Dan roh orang yang mati, roh manusia mati tidak mungkin bisa sampai ke surga ya, karena rohnya mati. Jadi di sini kita bisa tahu apa yang dimaksud dengan dosa keturunan Adam ya. Jadi semua manusia memang tidak bisa luput dari dosa Adam ini. Semua manusia yang dilahirkan dari hubungan suami istri itu semua kena dosa Adam ini ya. Kenapa Tuhan Yesus bisa nggak kena? Kan dia manusia juga gitu ya. Dia kan bukan lahir dari benihnya Yusuf dan Maria ya. Maria tiba-tiba hamil karena dari Roh Kudus, bukan dari Yusuf ya. Itu ada ayatnya mengatakan Yusuf dan Maria tidak bersetubuh sampai Yesus lahir. Nah ini bedanya Yesus dengan manusia biasa ya. Memang dia benihnya benih ilahi, makanya dia yang bisa menebus kita dari dosa Adam ini. Kemudian kalau kita baca di ayat 23-nya ya, 1 Korintus 15 ayat 23 dikatakan tiap-tiap orang menurut urutannya Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Jadi ini maksudnya ayat ini Yesus yang menjadi buah sulungnya, anak sulung Bapa, anak tunggal Bapa. Kita mengikuti apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan gitu, mati, kemudian akan dibangkitkan lagi. Jadi orang-orang yang percaya pada Tuhan Yesus akan mati cuma sekali aja gitu. Mati sekali di dunia ini, dikubur, nanti akan dibangkitkan dan tidak akan mati-mati lagi di Firdaus nanti ya, di LB3. Jadi ada kematian dua juga nanti, yang tidak percaya Yesus akan mati lagi, itu disebut mati yang kekal ya. Setelah dibangkitkan, mati di dunia ini kan sekali ya, dibangkitkan, diadili, kalau berdosa bersalah dilempar ke neraka, itu kematian kekal. Kematian yang kedua di Wahyu dikatakan ya. Kemudian kita masuk ke dosa ini, dosa perbuatan ya. Tadi dosa asal kita udah diingatkan bahwa memang kita berasal dari Adam, jadi tidak ada seorang manusia pun yang luput dari dosa yang berasal dari Adam itu, kecuali Tuhan Yesus ya, yang tidak pernah berbuat dosa. Kemudian dosa perbuatan adalah dosa yang dilakukan manusia sehari-hari, yang ini Pak Gultom pernah sampaikan juga ya. Ini dosa perbuatan. Ada nggak manusia yang nggak pernah berbuat dosa sehari-hari? Pasti ada aja ya. Ya dosa karena kelemahan kita, karena kita lupa atau kita tidak sengaja berbuat dosa, ya tetap aja itu namanya dosa perbuatan. Nah, kita baca di Yohanes 8 ayat 34 dikatakan setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Jadi kalau kita berbuat dosa itu kita menjadi hambanya dosa gitu. Kita bayangin hamba itu kan budak ya, hamba atau budak. Jadi kita kalau berbuat dosa itu kita jadi budaknya dosa gitu. Nah, setelah kita jadi budaknya dosa, kita ada bos kita namanya dosa ya, hamba dosa. Nah, si dosa ini akan memberi upah kepada kita sebagai hambanya. Orang kalau kerja kan ada upahnya ya. Di Roma 6 ayat 23 dikatakan upah dosa adalah maut. Jadi ini juga makanya manusia tidak bisa luput dari maut ya, karena
berbuat dosa gitu, perbuatan dosa. Ada nggak manusia yang tidak pernah berbuat dosa? Nggak ada, saya rasa ya. Jadi semua pasti pernah berbuat dosa, makanya semuanya akan mendapat upah yang namanya maut atau kematian, kematian kekal ya. Jadi gimana dong caranya supaya kita tidak mati gitu ya? Jadi seorang budak ini tidak dapat membebaskan atau memerdekakan dirinya sendiri. Kalau kita lihat di film perbudakan ya, atau zaman Yusuf ya dijadikan budak, jual sama saudara-saudaranya, nah itu apa? Seorang budak ini tidak bisa membebaskan dirinya sendiri, gitu ya. Harus ada yang tebus, kan budak itu diperjualbelikan seperti binatang aja, jual kambing, jual sapi gitu ya, dipajang. Nih siapa yang mau beli gitu ya. Terus ada yang berani 100 misalnya, ada yang berani lebih ya dikasih yang lebih. Nah itu diperjualbelikan. Nah, seorang budak ini tidak bisa memerdekakan dirinya sendiri kecuali ada yang beli, ada yang nebus gitu. Baru dia bisa pindah ke bos yang satunya yang beli dia gitu ya. Nah, inilah yang dilakukan Tuhan Yesus turun ke dunia untuk membebaskan kita ini dari budak, dari hamba dosa ini gitu loh. Ya, tadi kan kita udah baca di Yohanes 8 ayat 34, semua orang yang berbuat dosa menjadi hambanya dosa. Gimana caranya supaya kita lepas dari dosa ini gitu ya? Makanya sudah dinubuatkan di Kejadian waktu Adam jatuh dalam dosa kan Tuhan berkata apa akan membuat permusuhan ya antara keturunan perempuan ini yaitu Yesus dengan keturunanmu. Keturunannya itu ular. Jadi memang manusia dan keturunan iblis ini akan tetap bermusuhan. Udah dinubuatkan oleh Tuhan itu nggak bisa iblis bersahabat dengan manusia. Pasti bermusuhan ya. Dan keturunan perempuan ini adalah Tuhan Yesus. Jadi begitu Adam jatuh dalam dosa, Bapak sudah mempunyai master plan akan satu saat akan menurunkan anaknya ke dalam dunia ini untuk menghancurkan kuasa si iblis itu ya. Keturunan perempuan ini akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Jadi Tuhan Bapak cuma mengizinkan iblis menghancurkan tumitnya, tumit perempuan itu ya. Jadi kalau saya menangkapnya tumit itu pengertiannya kalau kita hubungkan di Efesus 6 perlengkapan senjata Allah itu kerelaan memberitakan Injil ya. Kenakan kasut kerelaan memberitakan Injil. Jadi kalau tumit seseorang dihancurkan kan nggak bisa pakai kasut. Jadi memang pemberitaan firman Tuhan ini udah dihambat dari semula. Dari mulanya manusia tidak dipersulit membaca firman Tuhan gitu ya. Zaman dulu mungkin waktu zaman Katolik ya, sebelum ada Protestan, sebelum ada Martin Luther, itu yang baca Alkitab kan Alkitab sampai digembok katanya di gereja ya, nggak boleh sembarangan orang baca, harus orang tertentu yang boleh baca Alkitab pada zaman itu. Nah itu udah kelihatan jadi penghambat pemberitaan firman Tuhan sudah dihambat oleh iblis. Dan Tuhan Yesus juga secara fisik tumitnya dihancurkan waktu disalib ya. Nah jadi secara fisik Tuhan Yesus dihancurkan tumitnya, secara rohani pemberitaan Injil yang dihambat oleh iblis di Efesus 6 perlengkapan senjata Allah. Nah kemudian kita tahu sekarang kalau kita baca di 1 Petrus 1 ayat 18 ayat 19 ya. Tadi kan kita tahu ya seorang budak tidak bisa membebaskan diri sendiri, harus ada yang menebus. Siapa yang menebus kita gitu ya? 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19. Di situ dikatakan kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu, bukan dengan barang fana, bukan pula dengan emas perak dan emas ayat 19, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tidak bernoda dan tak bercacat. Nah ini manusia bisa ditebus hanya oleh siapa? Oleh bukan emas dan perak ya. Kalau secara manusia Yusuf dijual pasti dibayar dengan emas atau perak gitu ya, karena manusia gitu ya, manusia biasa. Ini kita rohaninya ini yang mati, bagaimana bisa ditebus gitu dengan emas dan perak? Nggak bisa, harus ada pengorbanan anak domba Allah ya. Makanya Tuhan Yesus dikatakan sama seperti darah anak domba. Jadi diumpamakan Yesus ini adalah
domba yang disembeli, yang dikorbankan sama Bapa untuk menebus menebus manusia ini dari dosa. Kalau di zaman dulu kan perjanjian lama, orang nebus dosa itu pakai binatang ya, dikasih ke imam. Kalau yang kaya beli sapi mungkin ya. Kalau yang kelas menengah beli domba, nggak punya duit beli burung, tekukur gitu ya. Itu dipersembahkan setiap tahun di Bait Allah. Nah, ntar imam mendoakan banyak tuh korban-korban sembelihan, korban penebus dosa, segala macam ya. Ruwet banget tuh kalau kita baca di perjanjian lama ya. Cara manusia dibebaskan dari dosa. Sebetulnya sih bukan bebas benar-benar ya. Cuman istilahnya ditutupi gitu. Dosa manusia tiap tahun ditutupi aja. Jadi Bapak tidak melihat itu dosa gitu. Karena dia sudah persembahkan korban tiap tahun. Seperti yang saudara kita lakukan sampai saat ini ya, Idul Adha itu mengorbankan kambing untuk menebus dosa. Gitu ya. Jadi untuk menebus dosa yang masih dipakai sampai saat ini. Nah, kita yang sudah percaya Tuhan Yesus nggak perlu lagi ngorbanin begituan. Karena Tuhan Yesus sendiri yang sudah menggantikan menjadi korban di kayu salib ya. Nah ini ayatnya, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus. Makanya Tuhan Yesus harus mencucurkan darah gitu. Sejak dia ditangkap, dipecut, disalib. Nah itu darahnya itu untuk menebus kita. Gitu. Melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tidak bernoda dan bercacat. Jadi nggak bisa dosa sembarangan orang gitu ya. Ini harus dosa yang tidak bernoda dan tidak bercacat. Nggak ada manusia lain yang tidak bernoda dan tidak bercacat. Kenapa Yesus bisa? Karena dia benihnya bukan benih manusia, benihnya Allah. Gitu. Dia adalah firman yang menjadi manusia. Kemudian kalau kita baca di 1 Korintus 7 ayat 23, ada lagi yang menguatkan ayat yang bilang gini, kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Jadi kita dibayar tuh ya, tadi yang kita sudah bahas, seorang budak nggak bisa membebaskan dirinya sendiri, harus ada yang nembus. Nah ini ayatnya ya, 1 Korintus 7 ayat 23. Kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, karena itu janganlah kamu menjadi hamba manusia. Jadi sekarang kita jadi hambanya siapa? Ya seorang budak kalau ditebus, dibeli, ya kita jadi hambanya yang beli itu. Betul nggak? Ganti bos, tadinya kita hamba dosa, sekarang menjadi hambanya yang nebus kita. Siapa yang nebus kita? Ya Tuhan Yesus, hamba kebenaran ya. Tuhan Yesus kan kebenarannya, aku jalan dan kebenaran dan hidup. Jadi kita udah ditebus oleh Tuhan Yesus dengan darahnya yang mahal dan sudah dibayar lunas, bukan dicicil, bukan ngutang ya. Dibayar lunas. Makanya waktu Tuhan Yesus sebelum meninggal dia katakan sudah selesai disalib, waktu di kayu salib, sudah selesai, baru aku serahkan nyawaku. Jadi misi Tuhan Yesus itu udah selesai. Tugasnya apa? Apanya yang selesai? Sudah selesai menebus kita. Menebus kita dari dosa. Gitu. Dari dosa Adam dan dosa perbuatan. Udah selesai. Jadi semuanya itu harus dialami sama Tuhan Yesus. Dia harus mati, dikorbankan menjadi anak domba Allah yang dikorbankan. Harus menderita, harus dicambuk segala macam sampai mengeluarkan darah. Itu darahnya itu yang untuk menebus kita. Kemudian kalau kita baca lagi di Efesus 1 ayat 7 juga menguatkan ya ayat penunjangnya. Sebab di dalam dianya Yesus ya, dan oleh karena darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Nah ini ayat yang juga menjelaskan ya, bahwa di dalam Dia dan oleh darahnya kita boleh beroleh penebusan. Jadi nggak ada yang bisa nebus kita selain Dia gitu ya. Jadi kalau kita misalnya kita orang perampok mau nebus rampok, ya nggak bisa. Kita seorang koruptor mau selamatkan koruptor, nggak bisa. Kita sendiri koruptor gitu misalnya. Nah ini harus yang menebus kita orang yang tidak pernah manusia tapi tidak pernah berbuat dosa. Nggak ada selain Tuhan Yesus ya. Jadi ini jadi ayatnya jelas ya, kita beroleh penebusan yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Kemudian ada lagi Roma 6 ayat 16 sampai 18 tuh. Dulu kamu memang hamba dosa ya.
Dikatakan di situ, sekarang kamu dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Itu ayatnya di Roma 6 ayat 16 sampai 18. Jadi memang kita dulu hamba dosa ya, karena kita uh, melakukan dosa gitu. Setiap orang yang melakukan dosa adalah hamba dosa, kan tadi dikatakan. Jadi kita memang dulu hamba dosa, tapi telah dimerdekakan, telah dibayar lunas ya sama Tuhan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Nah, sekarang kita menjadi hamba kebenaran ya. Jadi kalau menurut saya kita semua ini hamba Tuhan sebetulnya. Bukannya cuma pendeta yang disebut hamba Tuhan ya. Semua orang yang ditebus oleh darah Yesus itu hamba Yesus, hamba Tuhan. Jadi itu kita diingatkan kembali ya, ada dua macam dosa yang mengikat manusia, yaitu dosa yang berasal dari Adam dan dosa yang kita lakukan sehari-hari. Nah ini ngerepot, dosa berasal dari Adam, gimana ngelepasinnya, nggak mungkin gitu ya. Sebab kesalahan Adam semua ditanggung oleh umat manusia gitu. Nah ini yang mungkin yang tidak ada di Alkitab lain ya, di kitab suci agama lain menurut saya tanya nggak ada nih cerita tentang kejatuhan manusia, tentang Tuhan bilang pada hari engkau makan buah itu engkau akan mati. Ada cerita begitu ya di Al-Quran, juga nggak ada ya. Saya tanya teman-teman yang Muslim, nggak ada Al-Quran menceritakan tentang itu. Apa manusia diciptakan oleh Tuhan ya benar ada gitu ya. Tapi tentang ini, kalimat ini nggak ada ya. Waktu apa Adam dan Hawa makan buah gitu nggak ada. Kemudian udah kita tahu ya, jadi dua belenggu dosa ini yang Tuhan Yesus mau lepaskan dari kita. Belenggu dosa karena Adam dan belenggu dosa karena perbuatan kita sehari-hari. Dosa perbuatan ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya. Jadi kita mulai ada diingatkan kembali ya. Jadi cuma Tuhan Yesus yang bisa menyelamatkan kita dari dosa ya. Nggak ada yang lain. Kemudian pertanyaan selanjutnya, mungkin ada yang nanya, apakah Tuhan Yesus tahu dia akan dibunuh gitu? Mungkin ada beberapa yang pernah menanyakan pada kita, katanya Yesus Tuhan, kok nggak tahu dia bakal dibunuh gitu ya? Bukannya nggak tahu ya, sangat tahu ya. Ini kalau kita baca di Markus 10 ayat 33 sampai 34 itu dikatakan Tuhan Yesus sendiri yang bicara ya, yang ketiga kalinya, sampai 3 kali dia bicara sama murid-muridnya ya. Markus 10 ayat 33 ayat 34 dikatakan anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli Taurat dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Ini yang ngomong Tuhan Yesus sendiri ya. Anak manusia dia maksudnya Tuhan Yesus ya akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli Taurat dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Jadi kira-kira Tuhan Yesus tahu nggak dia bakal dihukum mati? Tahu ya. Dan Tuhan Yesus tahu nggak dia akan diserahkan ke siapa? Oleh siapa? Imam-imam kepala dan ahli Taurat. Terus dikatakan dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Bangsa Romawi maksudnya ya. Karena memang Tuhan Yesus kan mati pada zaman pemerintahan Romawi ya. Bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Sampai 3 kali ya Tuhan Yesus mengatakan dia akan diserahkan kepada orang berdosa, kepada imam kepala, ahli Taurat, dihukum mati, dan diserahkan pada orang berdosa. Nah ini yang waktu pernyataannya sekali di Matius 16 ayat 21 ayat 23 pertama kali Tuhan Yesus katakan ini kepada murid-muridnya ya. Demikian firman Tuhan Matius 16 ayat 21 sampai 23. Judulnya pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat untuk mengikut dia. Jadi Matius 16 ayat 21 dikatakan Yesus harus ke Yerusalem. Jadi dia harus masuk ke Yerusalem untuk nanti dibunuh, kemudian menanggung banyak penderitaan dari imam-imam kepala dan ahli Taurat. Lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Jadi Tuhan Yesus tahu nggak dia bakal bangkit? Tahu pada hari yang ketiga ya. Ini Tuhan Yesus sendiri yang ngomong. Kemudian ayat 22, Petrus ya waktu itu dia ngomong lagi bersama murid-muridnya. Pada saat itu tiba-tiba Petrus ngomong gini. Petrus menarik Yesus dan berkata kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-sekali tidak akan menimpa engkau.
Petrus bilang gitu ya, waktu Tuhan Yesus bilang dia akan dibunuh, diserahkan kepada ahli Taurat dan oleh imam dan akan dibunuh. Kemudian Petrus bilang, enggak, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Sorry. Hal itu sekali-sekali tidak akan menimpa engkau, kata Petrus. Tapi apa yang Tuhan Yesus katakan, nyahlah iblis, engkau batu sandungan. Apa yang dipikirkan manusia yang kau pikirkan. Ya, uh, jadi mungkin ada juga yang pernah bertanya pada kita ya, iblis tahu nggak Yesus bakal bangkit? Ya kalau baca ayat ini tahu ya, kan di situ dikatakan waktu Tuhan Yesus ngomong Yesus harus ke Yerusalem menanggung banyak penderitaan dari imam kepala dan ahli Taurat lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Dan Yesus bilang dia akan dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Kemudian Petrus baru ngomong ya. Dan Tuhan Yesus tahu yang mempengaruhi pikiran Petrus saat itu adalah iblis. Makanya diusir. Jadi iblis bodoh. Iblis dengar dong apa yang Tuhan Yesus katakan. Bahwa dia akan bangkit pada hari ketiga. Jadi memang udah rencana Tuhan semua ini. Tuhan Yesus harus menanggung penderitaan itu ya. Dari mulai dicambuki, sampai disalib, sampai ditusuk lambungnya. Semua itu udah ada nubuatannya gitu ya. Kemudian ada pertanyaan lagi mungkin. Kira-kira Tuhan Yesus tahu nggak Yudas yang akan mengkhianati dia? Kalau ada pertanyaannya. Tuhan Yesus tahu nggak yang bakal mengkhianati dia Yudas? Kan mestinya Tuhan serba tahu dong ya. Kok nggak tahu gitu? Mungkin ada yang nggak baca ya. Dia pikir nggak tahu gitu bakal mengkhianati dia. Ternyata tahu ya. Tuhan Yesus tahu Yudas akan mengkhianati dia. Kalau kita baca ayatnya di Yohanes 13 ayat 21. Dikatakan gini, aku berkata kepadamu sesungguhnya waktu dia makan perjamuan terakhir sebelum ditangkap, aku berkata kepadamu, kepada murid-muridnya ya, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Jadi waktu kumpul dengan 12 muridnya ya, kita sering lihat lukisannya ya, Tuhan Yesus makan di meja makan dengan 12 muridnya, ada Yudas juga di situ. Yesus bilang, seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Kemudian kita lompat ke ayat 26. Terus murid-murid bertanya, siapa ya kira-kira gitu. Saling bertanya, kemudian ada yang suruh tanya Tuhan Yesus ya. Yohanes disuruh tanya, siapa? Coba tanya, siapa yang akan menyalahkan dia gitu. Kemudian di ayat 26, Tuhan Yesus bilang, dialah itu yang kepadanya aku memberikan roti sesudah aku mencelupkannya. Jadi setelah roti dicelupkan, Tuhan Yesus akan kasih ke orang yang pertama dikasih itu. Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mencelupkannya dan memberikannya kepada Yudas, anak Simon Iskariot. Jadi kan Tuhan bilang, di antara yang ada di sini nih murid-muridnya ada yang akan mengkhianati dia, menyerahkan. Kemudian yang aku kasih roti pertama ini, setelah aku celup, nah itu dia. Terus dia celup rotinya, dia kasih Yudas. Berarti Tuhan Yesus tahu dong siapa yang akan mengkhianati dia ya. Kemudian 7 sesudah Yudas menerima roti itu ia kerasukan iblis. Nah ini yang saya juga masih bingung ya. Kok bisa gitu ya? Di situ ada Tuhan Yesus ngasih roti kepada Yudas, terus Yudas langsung kerasukan iblis. Maka setelah Yudas kerasukan iblis, Tuhan Yesus bilang, maka Yesus berkata kepada Yudas ya, apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera. Jadi Tuhan Yesus tahu persis ya Yudas akan menyerahkan dia. Jadi udah sebentar lagi waktunya dia akan ditangkap setelah berdoa di Taman Getsemani ya pada malam itu. Dan di ayat 30 Yudas menerima roti itu lalu segera pergi. Jadi kira-kira kalau kita perhatikan tadi ya ayat-ayatnya, jadi tujuan Tuhan Yesus mati untuk kita semua udah kita baca ayat-ayatnya ya. Jadi jelas ini memang udah master plan dari Bapa untuk mengutus anak tunggalnya di Nilai Natal ya, karena demikian besar kasih Allah pada dunia ini sehingga dikaruniakannya anaknya yang tunggal. Dan setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi mulanya si Bapak nggak mau mengutus
anaknya ya. Mulanya mengutus nabi-nabi dulu gitu untuk menjadikan manusia di perjanjian lama ya. Tapi kelihatannya manusia nggak sadar-sadar dengan nabi-nabi ini. Ada juga perumpamaan yang seorang pengusaha kebun kalau nggak salah ya, mengirim pekerja-pekerjanya dibunuh, kemudian dia kirim anaknya. Aku kirim anakku katanya. Kalau anakku pasti dihormati. Mereka nggak berani. Ternyata anaknya dibunuh juga. Itu gambaran dari Bapak ya. Tadinya melalui nabi-nabi aja berbicara sama manusia. Tapi rupanya nggak diladenin gitu. Masih banyak, mungkin banyak orang berdosa. Makanya Allah mengutus anaknya, firmannya menjadi manusia untuk menyelamatkan manusia. Ada jalan lain gitu ya. Memang udah dinubuatkan akan mengalahkan iblis ya, keturunan perempuan ini ya. Tapi waktunya ini kan waktunya Tuhan. Jadi tepat Tuhan Yesus dikirim tepat juga waktu zaman Romawi ya. Zaman Romawi itu kan hukuman mati adalah dengan disalib ya, penjahat-penjahat yang kaliber berat itu dihukum matinya dengan cara disalib. Nah, pertanyaan selanjutnya, tadi kita udah tahu ya kenapa Yesus harus mati ya. Misinya jadi karya terbesar Tuhan Yesus kita semua sudah tahu pasti ya. Banyak hamba Tuhan di sini, tapi kenapa matinya harus disalib gitu loh. Kalau ada pertanyaan, kok matinya harus disalib sih gitu ya. Kenapa nggak mati dengan cara lain? Kenapa harus disalib gitu. Nah, saya mempelajari ada beberapa ayat yang mengatakan di Galatia 3 ayat 13 dikatakan Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Nah, ini misi Bapak untuk membebaskan manusia dari kutuk ya, dari kutuk hukum Taurat. Jadi manusia nggak bisa bebas dari kutuk gitu ya, kutuk keturunan, kutuk kesalahan nenek moyang, itu semua diputuskan. Dengan cara apa? Dengan cara Yesus dijadikan kutuk gitu ya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan jadi kutuk. Jadi Tuhan Yesus yang menanggung kutuk manusia gitu loh. Kutuk nggak bisa diputuskan tanpa melalui Yesus. Nah ini ayatnya Galatia 3 ayat 13 ya. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Makanya pas diatur waktunya Bapak, Yesus matinya di zaman Romawi, mati dengan cara disalib. Bukan dirajam batu, bukan dipenggal, bukan diapa-apain. Harus disalib gitu ya. Supaya manusia bebas dari kutuk. Kemudian ada lagi ayat di Yesaya 53 ayat 4 dan 5. Dikatakan sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya. Sesungguhnya nih, ini kalau ada kalimat sesungguhnya berarti ini serius benar-benar nih ya. Sesungguhnya gitu ya. Penyakit kita lah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Jadi yang ditanggung apa? Penyakit kita. Kesengsaraan kita dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Kemudian ayat 5, dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia tertikamnya kapan? Waktu lambungnya ditusuk sama tombak. Itu tertikamnya. Dia tertikam karena pemberontakan kita. Dia diremukan karena kejahatan kita. Diremukan. Jadi Tuhan Yesus itu memang yang di film kita lihat itu Passion of Christ itu kata Mel Gibson ya. Film itu sebetulnya cuma kekejaman yang ditampilkan di film itu cuma 35% dari kejadian yang sesungguhnya. Kita bisa bayangkan ya 35% aja udah segitu kejamnya kita ngelihat sampai aduh. Kalau yang melihat film itu nggak nangis, saya nggak ini deh, bingung deh itu hatinya seperti apa gitu. Nggak ada hubungan dengan Tuhan, bisa ngelihat Tuhan Yesus digituin bisa nangis, bisa senyum-senyum aja gitu. Teman saya nonton itu sampai nggak berani lihat ya, tutup mata. Teman cowok ya, dia nggak tega. Kita juga saya juga waktu pertama lihat itu nangis ya. Aduh sampai begitunya. Tapi kata Mel Gibson itu cuma 35% dari kejadian yang sebenarnya. Bayangin bagaimana itu. Aduh ampun. Nah ini semua ini udah diatur sama Bapak. Kenapa dia harus mati di salib? Karena penyakit kita yang ditanggung ya. Tadi kita tuliskan ayatnya dia tertikam karena pemberontakan kita. Ditikam sama tombak ya.
dia diremukkan karena kejahatan kita. Kapan diremukkan? Waktu dia dicambuk, dipukul, dicambuk, diseret. Itu katanya sebetulnya sampai kelihatan tulang itu. Bayangin aja dipecut dengan ujungnya ada kayak kail gitu ya. Begitu dipecut, ditarik, dagingnya copot. Sampai kelihatan tulangnya sebetulnya. Makanya di film nggak bisa sampai digambarkan begitu. Bisa nggak lolos sensor ya. Kan malah jadi nggak boleh beredar gitu. Nah yang menyalibkan Yesus itu siapa? Bangsa Yahudi. Imam-imam kepala ahli Taurat. Tapi karena itu zaman Romawi, tadi kan udah dinubuatkan ya ayatnya. Diserahkan pada bangsa yang tidak mengenal Allah. Ya bangsa Romawi. Kenapa matinya harus disalib? Nah ini kita sudah tahu ya. Karena membebaskan kita dari kutuk. Kenapa harus dipecutin sampai remuk? Oleh bilur-bilurnya ya diremukkan karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kapan bilur-bilur itu keluar? Dikeluarkan. Waktu Tuhan Yesus dicambuk, itu bilur-bilurnya. Jadi emang udah harus dialami semuanya itu demi kita. Demi kita semua itu harus terjadi, harus disalib, harus dipecut, harus dimahkotai duri, harus mencucurkan darah. Itu semua untuk kita gitu, menebus manusia. Supaya punya hubungan kembali dengan Bapa, supaya rohnya hidup lagi. Kalau rohnya mati, kalau Tuhan menolak cawan yang diberikan Bapa waktu di Taman Getsemani, sampai 3 kali dia mohon pada Bapa kalau boleh cawan ini berlalu. Saya pikir dia udah ada gambaran apa yang akan terjadi ya, apa yang akan dia alami gitu ya. Sebagai manusia takut ya, ada rasa takut lah. Dia tahu bakal diremukkan gitu ya. Tapi dia juga tahu akan dibangkitkan pada hari ketiga. Kan sampai 3 kali Tuhan Yesus ngomong ke murid-muridnya, pada hari ketiga akan dibangkitkan. Jadi dia harus terima itu demi keselamatan umat manusia. Nggak ada jalan lain. Kalau yang menolak salib, ya nggak bisa. Berarti tidak ditebus. Tidak menghargai penebusan Tuhan. Kita tetap jadi hamba dosa. Bukannya hamba kebenaran gitu ya. Nah terus kalau kita ada juga ayat yang bilang Tuhan Yesus tulangnya itu tidak ada yang patah ya. Kalau kedua penjahat di kiri kanan itu tulangnya dipatahkan tuh. Saya dengar ada cerita waktu itu orang yang disalib itu nanti supaya meyakinkan dia udah mati ya, tulang dengkulnya itu harus dipatahkan gitu. Sebab kalau disalib itu yang menahan, menopang badan itu dengkul kita ya, kekuatannya di kaki. Jadi kalau kakinya dipatahkan udah nggak bisa nahan lagi. Tapi waktu Tuhan Yesus kakinya mau dipatahkan, di film juga kita lihat ya, itu nggak jadi dipatahkan, tiba-tiba gempa bumi ya, goncang tanah, jadi prajuritnya nggak jadi patahin kaki Tuhan. Dan ini memang ada ayatnya ya, di Yohanes 19 ayat 32 sampai 36. Tulang Yesus tidak ada yang patah ya. Ayat 36. Hal itu terjadi supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci, tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan. Udah dinubuatkan tulang Tuhan Yesus tidak ada yang dipatahkan. 2 penjahat di sampingnya dipatahkan kakinya ya. Kemudian ayat 37 udah dikatakan mereka akan memandang kepada dia yang telah mereka tikam. Jadi ditikam juga itu udah bagian dari yang harus dialami supaya kita semua selamat. Tadi dikatakan dia tertikam karena pemberontakan kita. Pemberontakan apa gitu? Pemberontakan melawan perintah Tuhan, memberontak. Gitu. Dia diremukkan karena kejahatan kita. Kejahatan apa yang kita lakukan? Dia menolak dia, berbuat dosa, tidak taat, itu kejahatan. Makanya Tuhan yang bilang, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Apa yang mereka tidak tahu? Gitu. Mereka tidak tahu yang disalibkan itu adalah orang yang akan membebaskan mereka dari dosa. Itu yang Tuhan Yesus bilang, mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Jadi jadi kita diingatkan ya hari ini sehubungan masih dalam suasana Paskah. Tidak ada jalan lain memang untuk bisa mencapai Bapa, bisa masuk surga, bisa ke langit baru, bumi baru tanpa melalui Yesus. Jadi kalau orang kita ada mendengar firman, diberitakan, dikasih kesempatan mendengar firman, khotbah, pendeta atau dari
dari kaset, dari buku, dari apa ya, atau dengar langsung dari lagu puji-pujian. Kalau dia menolak, tetap hatinya menolak salib, yang nggak selamat. Jadi kalau menurut saya ayat yang bilang aku yang memilih kamu, bukan kamu memilih aku. Memilih untuk apa? Untuk diberi kesempatan mendengarkan firman, diberi kesempatan mendengar kesaksian. Misalnya kalau zaman sekarang di YouTube ya, banyak kesaksian saudara-saudara kita dari seberang, banyak yang bertobat. Tuhan Yesus sendiri yang menginjili. Atau dia dengar lagu pujian, dia bertobat. Nah itu Tuhan kasih kesempatan untuk dia mendengar kabar baik ini. Kalau dia menolak, berarti dia menolak salib, yang nggak bisa. Nggak ada lagi yang bisa selamatkan gitu. Jadi ya intinya itu yang saya mau sampaikan. Kenapa jadi kalau kita ditanya, mungkin ada yang nanya, kenapa Yesus harus mati padahal dia Tuhan gitu ya. Dia bukan mati, mengalami kematian ya. Buktinya dia bangkit lagi. Kalau Lazarus dibangkitkan dari mati, dia bangkit waktu itu, tapi dia mati lagi. Kalau Yesus kan nggak mati lagi, sampai sekarang masih hidup. Dan sudah kita di Muslim juga percaya apa nggak bisa masih hidup ya sampai saat ini. Ya itu yang bisa saya sampaikan. Ada teman-teman mungkin ada yang mau tambahkan, nanti silakan. Silakan. Udah kita tutup dengan doa dulu ya. Mari kita satukan hati. Terima kasih Bapak, hamba sudah selesai menyampaikan bagian kebenaran firman-Mu. Tuhan mengingatkan kembali bagaimana pengorbanan Tuhan dan bagaimana Tuhan sudah menebus kami dari dosa. Upah dosa adalah maut. Hanya Engkau yang bisa menebus kami dari hamba dosa, Bapak. Tidak ada yang lain. Engkau telah dijadikan korban, jadi anak domba Allah, dan harus mencucurkan darah untuk menebus kami semua. Makasih Bapak, Tuhan harus disalib, Tuhan harus ditusuk lambungnya. Makasih untuk pengorbanan yang Tuhan sudah berikan pada kami semua. Ingatkan kami terus akan apa yang Tuhan sudah lakukan untuk kami. Makasih Bapak, misalkan semua keluarga besar kami dalam kuasa tangan-Mu, misalkan hari ini dalam kuasa tangan-Mu, lindungi kami dimanapun kami berada, kirimkan malaikat-Mu menyertai kami. Berkati kami, urapi kami, kuatkan teguhkan hati kami, sembuhkan dari sakit penyakit yang kami derita. Terima kasih Bapak karena Engkau sudah mengeluarkan bilur-bilur untuk menyembuhkan penyakit kami, penyakit jasmani dan rohani. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Silakan Pak Mingguan. Ya, terima kasih hambanya Bapak Pendeta Stanley Iskandar ya, yang mengingatkan kita ya, Tuhan Yesus mengalami kematian ya, tentunya untuk menebus segala dosa-dosa kita ya. Yang tadi sudah diutarakan ada dua ya, melepaskan kita dari segala kutuk ya. Tuhan Yesus itu kenapa harus mengalami kematian di atas kayu salib. Dan yang kedua, penyakit kita yang ditanggung ya, kesengsaraan ya, juga dipikulnya. Dia tertikam juga karena pemberontakan kita ya. Kita harus mengingat betapa luar biasa ya pengorbanan Tuhan Yesus itu. Nggak sebanding dengan pengorbanan kita hari ini ya. Kita tidak sebanding karena dia menyerahkan nyawanya, darahnya tercurah ya untuk menebus segala dosa kita. Oleh sebab itu kita yang dikatakan di 2 Korintus 5 ayat 17, kita ini ciptaan baru, yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Hendaklah kita terus melakukan apa yang menjadi kesukaan Tuhan. Jadi manusia yang baru ya, yang sudah diubahkan Tuhan. Ya tentunya dengan kita sendiri ya yang melakukan perubahan demi perubahan ya. Karena manusia ini nggak ada yang kebal dosa ya. Semua masih bisa jatuh dalam dosa. Tapi kalau kita stop, seperti Tuhan Yesus katakannya, wanita yang berzina ya, dia katakan jangan berbuat dosa lagi ya. Memang terkadang roh kita penurut ya, tetapi daging ini yang suka berontak ya, maunya maunya kita bukan maunya Tuhan. Hari ini kita diingatkan ya betapa pengorbanan Tuhan Yesus itu luar biasa ya. Karena ada sebuah lagu, dia mati bagiku, dia bangkit juga bagi kita semua.
Ya, oleh sebab itu kita yang sudah ditebus dari dosa, ya, dari lubang kubur, ya, kita juga ditarik kembali menjadi ciptaan baru, dapat terus menjadi apa yang Tuhan inginkan, hidup itu berkenan kepada Tuhan. Amin. Ya, terus berkenan, ya. Terima kasih untuk hambanya, Pendeta Stanley Iskandar, yang masih ada di Bali bersama Ibu Dori, ya. Anaknya semuanya diberkati Tuhan, ya. Terlebih lagi anaknya sama istrinya ada di Jakarta, ya. Diberkati kerjaannya. Juga pelayanan Pak Stanley Iskandar. Tuhan Yesus memberkati. Nanti hari Minggu besok kita libur. Hari Senin kita akan beribadah kembali. Yang akan melayani adalah Bapak Yandi Wijaya, ya. Pendeta Yandi Wijaya. Nah, kita akan diberkati hari Senin. Perkawinan di Kana, ya, temanya. Seperti hari ini kita diberkati, ya, dengan tema mengapa Tuhan Yesus harus mengalami kematian. Kita tadi sudah dengar, dan kita sudah diberkati oleh isi hati Tuhan. Firman Tuhan yang sungguh luar biasa, ya. Kita semua diberkati. Silakan satu pujian. Pak Sutarjo masih oke, pujian satu untuk sebelum doa syafaat Ibu Biona. Silakan Pak Sutarjo. Sebelum kita tutup dalam doa, kita angkat pujian kepala yang berdarah. Sengsaramu semua, yaitu salahku, ku menyebabkan jua segala lukamu, dengan sesal dan malu ku tunduk menyembah. Ku patut kena palu, ya Tuhan sayanglah. Sengsaramu semua, yaitu salahku, ku menyebabkan jua segala lukamu, dengan sesal dan malu ku tunduk menyembah. Ku patut kena palu, ya Tuhan sayanglah. Mari yang berdoa syafaat. Oh, haleluya. Terima kasih untuk pujian penyembahannya Bapak Sutarjo, luar biasa. Tuhan Yesus berkati selalu. Bapak Stanley, puji Tuhan untuk sharing firman-Nya hari ini. Tuhan Yesus berkati pelayanan Bapak dan keluarga tercinta melimpah-limpah. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak, terima kasih. Yesus, terima kasih. Roh Kudus, terima kasih. Tidak henti-hentinya kami ucap syukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkau Allah kami yang hidup, Allah kami yang luar biasa, Allah kami yang dahsyat. Terima kasih untuk hari ini ya Tuhan, kalau kami semua boleh kembali berkumpul di Zoom Family Ministry ini untuk memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan Yesus yang kudus, untuk beribadah bersama-sama dan mendengarkan firman Tuhan melalui hamba-Mu yang telah Kau hantarkan di tengah-tengah kami, Bapak Stanley ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, karena Engkau telah memakai hamba-Mu ini secara luar biasa, karena Engkau Allah yang maha luar biasa. Terus berkati Tuhan hamba-Mu, anak-Mu ini ya Tuhan, bersama keluarga tercinta, bersama istri dan anak-anak Tuhan, pelayanannya Bapak, biarlah Kau buat lebih dahsyat lagi ya Tuhan, biarlah boleh terus berdampak Tuhan untuk orang-orang yang Dia layani di sekitarnya. Tuhan beri kesehatan, sukacita, damai sejahtera penuh, bahkan keluar masuk hamba-Mu ini Kau berkati selalu Tuhan. Berkati juga ya Tuhan family ministry ya Tuhan, biarlah family ministry ini boleh selalu jaya, boleh terus boleh dibuka ya Tuhan. Tuhan Kau berkati ya Tuhan, Kau suci kuduskan, urapi, lawat Tuhan, sehingga Tuhan Zoom Family Ministry ini terus boleh Tuhan Kau pelihara ya Tuhan dan berkati. Dalam nama Yesus hamba percaya. Hamba juga mau berdoa untuk kedua gembala kami yang kami kasihi dan kami cintai, Bapak Komingguan dan Bapak Lohendra beserta keluarga tercinta bersama
istri dan anak-anak juga cucu-cucu. Kau berkati mereka semua ya Tuhan. Kau berkati pelayanan mereka. Kau berkati usaha mereka. Kau berkati keluar masuk mereka. Kesehatan, sukacita, damai, sejahtera penuh untuk kedua hamba-Mu ini ya Tuhan. Kau tahu Tuhan kesetiaan hamba-Mu di dalam melayani Engkau ya Tuhan. Hamba percaya Engkau perhitungkan semua itu dalam nama Yesus. Hamba juga terus berdoa untuk kesehatan Bapak Komingguan ya Tuhan. Untuk sakit jantung yang dia rasakan. Tapi hamba percaya Tuhan. Kau yang memberi Tuhan kesembuhan, pemulihan total untuk hamba-Mu. Dalam nama Yesus, hamba juga terus berdoa untuk Bapak Lohendra ya Tuhan, untuk kesembuhan dari keram pada tangannya Tuhan. Tapi saya juga bilur-bilur Yesus juga sudah menyembuhkan hamba-Mu ini. Kami serahkan kedua hamba-Mu ini, anak-Mu ini ya Tuhan ke dalam tangan Tuhan sampai selama-lamanya dalam nama Yesus. Tuhan Yesus, hamba juga mau berdoa untuk Bapak Sutarjo yang hari ini juga Tuhan telah melayani untuk worship leader. Dahsyat karena Engkau maha dahsyat. Pakai terus hamba-Mu ini terus Tuhan, dimanapun dia berada Tuhan, untuk terus memiliki roh kerinduan melayani Engkau, dan biarlah roh kerinduan itu tidak pernah padam. Biarlah dia juga boleh lebih lagi membawa melalui pelayanannya banyak jiwa-jiwa lebih lagi datang Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Hamba juga berdoa untuk Bapak Derikson yang selalu juga membantu ya Tuhan untuk dibukanya Zoom ini, untuk recording Tuhan video dan yang lain yang secara teknis. Kau berkati bersama istri, anak-anak dan anak didiknya, bahkan pelayanannya Tuhan. Bless Tuhan semuanya dalam nama Yesus. Hamba juga mau berdoa Tuhan untuk anak-anak-Mu, hamba Tuhan yang hadir pada saat ini di Zoom Family Ministry ini ya Tuhan. Kau berkati selalu, Kau beri sukacita, damai sejahtera, kesehatan penuh ya Tuhan. Mungkin ada yang datang dengan sakit penyakit, dalam nama Yesus, bilur-bilur Yesus sudah menyembuhkan. Mungkin ada yang dalam pergumulan, dalam nama Yesus sudah campur tangan dan berikan jalan keluar. Mungkin ada yang sedang semangatnya patah, Bapak Engkau beri kesehatan, semangat yang baru, semangat ekstra Tuhan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk teman-teman kami yang belum sempat hadir pada hari ini pun, biarlah di hari Senin dan hari-hari berikutnya kami boleh bersama-sama berkumpul Tuhan untuk beribadah di Zoom Family Ministry ini. Pakai hamba-Mu hari Senin yang akan melayani Bapak Yandi Tuhan, biarlah Engkau pakai mulut tidak bibir hamba-Mu secara luar biasa, karena Engkau maha luar biasa ya Tuhan, untuk mewartakan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba juga mau berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia ya Tuhan. Lindungi selalu ya Tuhan, jauhkan dari segala apapun yang tidak berkenan ya Tuhan, peperangan Tuhan, bencana alam, bencana longsor, apapun Tuhan, jauhkan Tuhan daripada negara kami tercinta. Berkati Tuhan Bapak Presiden kami, Bapak Jokowi, Bapak Wakil Presiden berserta jajarannya dalam memimpin bangsa negara kami Indonesia ya Tuhan. Beri roh takut akan Engkau, hamba-hamba Tuhan yang selalu setia melayani-Mu ya Tuhan, manapun mereka berada, yang tidak hanya di kota-kota, mungkin di kampung-kampung, desa-desa, hutan-hutan, mungkin ada yang di gua-gua, we never know Jesus. Engkau bless them all. Juga keluarga yang mereka tinggalkan, Bapak cukupkan segala kebutuhan hidup mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati juga mereka yang kekurangan daripada kami, janda-janda miskin, duda-duda miskin, anak yatim piatu, orang pinggir jalan yang kekurangan makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, bahkan anak-anak-Mu Tuhan yang terjadi busung lapar, yang tidak hanya di Indonesia, mungkin di luar Indonesia seperti di Afrika, Ethiopia. Oh, bless them Lord Jesus. Kasihanlah mereka ya Tuhan, berkati mereka melebihi kami di tempat ini. Pakai juga kami ketika kami merasa berkelebihan untuk menjadi saluran berkat untuk anak-anak-Mu Tuhan yang ada di sekitar kami yang sungguh-sungguh kekurangan ya Tuhan. Thank you Jesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini, esok dan seterusnya Tuhan. Kami percaya Tuhan penyertaan-Mu Tuhan sempurna Tuhan untuk setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang maha baik. Hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Kami percaya setiap kami berdoa Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh tersungkur di bawah kaki Tuhan Yesus. Kau Allah yang maha menjawab, maha mendengar dan maha merespon. Dalam nama Yesus, haleluya, puji Tuhan. Amin. Mari kita angkat kedua tangan kita terima berkat yang datangnya dari Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus adalah kekuatan dan perisaiku. Kepada-Mu kami semua percaya. Tuhan Yesus memberkati engkau dan Tuhan Yesus melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan Yesus menghadapkan wajah-Nya kepada kita semua yang hadir, Bapak Ibu. Diberinya damai sejahtera. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kesehatan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu, semuanya dalam perlindungan Tuhan Yesus yang sempurna. Yang sakit, malam ini juga Tuhan Yesus sembuhkan, kembali sehat, sempurna. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati pekerjaan Bapak, Ibu,
anak mantu, cucu. Semuanya dibuatnya berhasil dan beruntung di dalam nama Tuhan Yesus. Dan cucu, perkenanan Tuhan selalu ada, hati Tuhan Yesus disenangkan oleh pelayanan Bapak Ibu. Nama Tuhan Yesus ditinggikan, dipermuliakan, dan diagungkan. Sampai Tuhan Yesus datang di awan-awan yang permai, menjemput kita orang-orang yang saleh, yang sudah diberkati firman Tuhan. Sama-sama kita setuju katakan, Amin. amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Silakan Bapak Johannes Sumarmo untuk bincang-bincang. Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih Pak